Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kekasih Mukdin Adaka dari tim 4 2020 dan sini saya akan melakukan praktikum dari praktikum konsep jaringan untuk packet tracer investigate FTP loop prevention. Oke, bentar oh ya sudah benar share screen saya. Oke, pertama kali kita langsung masuk aja. Objective in this lab, you will observe spanning three port states that three converge process. Describe the operation spanning tree protocol. Explain how spanning tree protocol prevents switching loop while allowing redundancy in switch network. Oke, jadi saya jelaskan dahulu ya apa itu basicnya, apa itu FTP, dan setelah itu baru bagaimana caranya FTP itu bisa prevent loops dan juga mengallow redundancy untuk switch network. Oke, saya mulai. FTP adalah sebuah network protokol yang digunakan, tujuan intinya itu untuk menghindari pelaku terjadinya switch loop, atau intinya data yang mau kita kirim ke misalnya PC1 ke PC2 ini bukannya malah sampai untuk tujuan destination IP address-nya, malah paketnya itu akan di-forward terus memutar-mutar dalam switch ini. Oke, mungkin saya demokan sedikit ya untuk apa itu switch loop. Pertama mungkin misalnya PC1 melakukan ping ke PC2. Ini IP address-nya, destination. Oke, pertama paketnya akan di-forward, paketnya akan diterima oleh switch 1. Nah, dan karena tidak menggunakan FTP, maka switch 1 akan membroadcast dan memforwardkan paket frame itu menuju ke switch 3. Nah, switch 3 ini juga setelah menerima paket juga membroadcast dan juga memforward frame tersebut ke switch 2. Nah, dan setelah switch 2 itu diterima, juga sama melakukan yang sama yang dilakukan oleh switch 3, yaitu juga membroadcast dan memforward paket tersebut kembali ke switch pertama. Nah, yang ini dinamakan ciri khasnya dari switch loop ya. Jadi switch yang mengirimkan paket tersebut atau frame tersebut juga menerima kembali dari paket yang dikirim tersebut di awal. Nah, jadi seperti JNE ya, JNE salah kirim, salah alamat, jadi kembali ke awal. Oke, jadi loop ini jalan terus menerus dari switch 1 ke S3 ke switch 2 S1 kembali lagi terus menerus sampai bisa memenuhi traffic dari switch ini, dan juga sampai kadang-kadang bisa membuat slotnya switch ini ketiganya bisa down. Nah, itu kenapa kok kita harus menghindari switch loop, dan maka itu juga alasan kenapa FTP ini diciptakan untuk menanggulangi dari switch loop tersebut. Oke, sekarang kedua, explain how spanning tree protocol prevent switch loop while allowing redundancy in switch networks. Jadi bagaimana caranya kok bisa FTP ini bisa menanggulangi dari switching loop dan juga bisa mengallow redundancy di switch. Oke. Jadi mungkin saya jelaskan dulu cara-caranya FTP dari awal. Di FTP itu juga biasanya digunakan untuk menghindari loop yang biasanya switch load memiliki load 1 atau lebih, load 2 atau lebih. Jadi misalnya di sini kan ada 2 jalur. Jadi S1 untuk ke PC2, jadi kan kita bisa lewat S1, S2, PC2, atau PC1, S1, S3, S2, atau PC2. Jadi ada 2 jalur. Nah, itu kenapa biasanya digunakan untuk FTP. Oke, pertama kali misalnya sama lagi, jika kita mau dari PC1 menuju ke PC2 dengan IP address ini, destination, kita kirim ke switch 1. Nah, switch 1 menerima. Nah, dan karena line ini, ports ini blok, jadi tidak bisa mengirimkan frame paket tersebut menuju lewat ini, jadi tidak bisa karena ini sudah di blok lainnya, portsnya.
Nah, oleh karena itu, switch akan langsung dikirim melanjutkan membroadcast paket frame tersebut menuju ke switch 2. Nah, setelah diterima oleh switch 2, maka switch 2 akan melanjutkan ke IP destination dan akhirnya diterima di PC 2. Nah, itu yang bisa, kenapa kok bisa FTP itu bisa menanggulangi dari switching loop. Kalau switching loop tadi kan lanjut ke S3, S3 ke S2 lagi, dan S2 menuju ke S1 lagi. Nah, bisa ditanggulangi dengan salah satu jalur alternate route. Ini dijadikan alternate route dan diblok. Tapi juga tidak diblok selamanya, dan ini juga listening. Jadi misalnya nanti ada down, nanti dijelaskan ya. Nah, ini. While allowing redundancy. Redundancy itu kenapa sih? Apa sih maksudnya redundancy? Jadi redundancy itu seperti alternate route. Jadi misalnya, saya clear dulu ya. Misalnya ini route ini down, portnya down, tidak bisa digunakan. Jadi jika misalnya kita mau mengirim PC1 menuju ke PC2, maka pertama ini yang sebelumnya blocking akan, kita juga ini masih listening. Jadi juga dia juga mendengarkan untuk mengamati port-port lainnya. Apakah dan dia tahu untuk port ini down, maka yang sebelumnya ini blocking menjadi statusnya forwarding. Jadi yang sebelumnya menutup jalan, jadi jalannya yang sebelumnya ditutup jadi dibuka. Jadi pertama ke switch 1 terima, di forward ke switch 3. Karena mengetahui jalur ini dari switch 1 ke switch 2 ini down, nanti melalui S3. Dan juga yang sebelumnya ini down sudah dibuka karena tahu salah satu port down. Setelah itu lanjutkan S2, dan S2 menuju ke IP destination. Nah, jadi kenapa kok FTP bisa digunakan untuk redundancy? Jadi misalnya ini down, dia bisa menentukan bahwa yang sebelumnya portnya sebagai alternate route ini dibuka. Jadi misalnya ada dua jalan, misalnya mau ke destinasi, misalnya kalian mau liburan, tapi jalan utama ditutup, jadi kalian melewati jalur cadangan atau jalur alternatif. Itu mungkin untuk penjelasan saya yang singkat. In this activity, ya, instruction pertama observe convert instance. Step 1, verify connectivity, ping from PC 1. Your ping should be successful. Jadi seharusnya successful. Saya hapus dulu. Oke. Mana tadi? PC 1, command prompt, kita ping. PC 2, ini IP-nya. Kita ping. Paste. Ini screen-nya masuk kan? Harusnya masuk ini. Nah, bisa kita lihat, bisa diterima paketnya, dan juga bisa di-receive. Jadi jalurnya up. Successful, pingnya successful, betul. Setelah itu kita lanjut ke step 2, view spanning to switch. Use the plan one is complete the table. Oh, jadi ini kita harus menganalisa satu-satu ya. Oke, kita screenshot dulu ini ya. Kita gunakan tabel. Ya. Nah, kita gunakan tabel ini. Kita gunakan pen. Pertama, switch 1, port G01. Aduh. Tidak, saya kecilkan dulu. Oke, switch 1 kita buka. Kita bentar, ini juga kita buka aja. Oke, kita enable. Nah, setelah kita enable, kita kan harus mengecek spanning tree. Jadi kita show spanning tree
VLAN-nya tadi berapa VLAN-nya? VLAN 1. Jadi value-nya VLAN 1. Oke nih. Nah, ini sudah ya. Kita cek G01 statusnya FWD. Oke, kita bisa isi FWD ya. Nah, ini gimana ini? Kita isi FWD. Nah, oke udah ya. Setelah itu kita cek apakah ini ditanyakan apakah ini root bridge. Kita cek apakah ini root. Oke, tidak ada kata root ya. Jadi ini bukanlah sebuah root bridge. False. Setelah itu G01 GB 02 statusnya forward. Jadi kita isi forward juga. Root bridge kita cek apakah tidak ada. Jadi kita isi false. Oke, setelah itu kita menuju kemana nih? Switch 2. Switch 2. Kita analisa switch 2. Enable. Kita show spanning tree VLAN 1. Nah, setelah itu kita analisa. Di bit 01 kita lihat status forwarding. Jadi kita isi forwarding. Nah, dan ini untuk bridge, this bridge is the root. Jadi ini adalah true sebagai bertindak sebagai root bridge untuk switch 2 ini. Nah, kita lihat G02 juga forwarding statusnya sama. Nah, ini juga root bridge-nya root. Yes, this bridge is the root. Oke, jadi ini juga true. Sorry. Nah, setelah itu harusnya kita ngecek ke S3 ya. Oke, kita tutup dulu S3. Kita enable. Kita ke show spanning tree VLAN 1. Terus kita analisa. Status G01 forwarding, jadi masih forwarding. Jadi forwarding itu saya belum jelaskan forwarding. Jadi masih forwarding, jadi masih forward paket root bridge. Tidak ada tulisan untuk root bridge, jadi false. False. Nah itu untuk G02. Nah ini yang berbeda. Statusnya PLK atau block. Jadi block itu kebalikannya forwarding, jadi tidak bisa menerima, tidak bisa meneruskan paket atau frame. Paket frame. Block. Kita tulis PLK dan juga ini kita lihat false, bukan root bridge. Oke, kita save. Oke, sudah kita save. Nah, itu kita lanjut ke selanjutnya. Kita sudah isi satu-satu ya. Terus, ada pertanyaan nih. Packet tracer use a different link like on the one of the connection between the switches. Oke, jadi ini ya. Ini yang dimaksud. Oh fuck. Oh fuck, saya putuskan. Nah, kita kembali up. Oke. What do you think this ini salah ini. This link like means. Oke, jadi sudah saya jelaskan ya. Tadi kan kita lihat untuk salah satu di tadi itu untuk port mana tadi S3. Nah, untuk port gigabyte 001 ya.
02 ya. 02 ini blok. Nah, jadi ini maksudnya ini untuk di berbeda warna cahayanya, cahaya ini light. Cahayanya beda ini oranye karena port ini masih statusnya itu blok, jadi tidak bisa menerima paket dan juga statusnya blok itu juga masih listening port lain. Ya, jadi what do you think? Jadi ini port ini masih port G02 ini blok. What path will frame take from PC1 to PC2? Oke, jadi kita suruh demokan ya. Kita coba dari PC1 to PC2. Nah, tadi. Bentar. Kok hilang itunya? Waduh, sebentar. Oke, ini sudah saya set 2 paket. Ini saya tambahkan 3 mungkin cukup. Terus saya coba play dari PC ke S1. Setelah itu S1 menuju ke S2 dan setelah itu S2 balik ke PC sudah sampai ke destination. Nah, itu nanti kembali lagi ke S2, 2 menuju ke S1, 1 kembali ke PC1. Nah, ini juga paket-paket lainnya juga sama. Tidak melalui switch 3 karena switch 3 masih di blok. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jadi lebih singkatnya jadi dari PC1 menuju ke pad-nya jadi PC1 ke S1 ke switch 2 menuju ke PC destination. Oke. Why do the frame not travel through S3? Oke, saja saya jelaskan juga tadi sebelumnya. Jadi tidak melewati F3 switch 3 ini karena untuk port G02 ini masih melakukan blocking. Dan statusnya ini juga masih blocking dan ini adalah alternate route, bukan main route. Kita bisa lihat di sini. Nggak ada ya. Tadi nggak ditulis untuk alternate. Why has spanning tree placed plot in blocking state? Nah, ini juga sudah saya jelaskan tadi. Jadi ini dilakukan blocking di switch 3 ini agar tidak terjadi looping switch loop. Saya demokan jadi kan juga sudah. Jadi langsung aja. Observe spanning tree convergence. Remove the connection between S1 and S2. Open a CLI on switch S3 issue comment show spanning tree. Leave the CLI open normally. Oke, jadi kita harus buka CLI dari switch tree. Terus kita lakukan apa itu tadi? Oh, kita lakukan show spanning tree VLAN 1 ya. Oke ya. Ini kan blok. Terus setelah itu leave the CLI window open. Oke. Select the delete tool from the menu bar and click the cable connects S1 and S2. Delete. No. Delete. Kita lakukan delete. Oke, cukup. Terus katanya select the delete tool. Oke, jadi kita tinggal. Oke, masih jadi kita analisa ya. Nah, sudah ganti jadi sebelumnya di oranye atau blok. Kita coba lagi ya. Show spanning tree, front one. Oke, sudah jadi destination. Ini sebelumnya Pak saat masih ada jalur S1 ke S2. Nah, ini tadi masih alternate dan juga statusnya block. Nah, sekarang sudah all destination dan statusnya juga sudah forward. Jadi sudah siap untuk meng-forward frame paket. Oke, jadi ini yang maksud saya tadi apa itu redundancy. Jadi bisa salah satu
switch-nya atau load-nya mati, jadi bisa melalui load lainnya. Oke, oke. Nah, selanjutnya, after spending 3 console, quickly return the CLR, so spending 3 command. Sudah, use the up arrow key to recall. Ya sudah, tadi kan sudah kita lihat kabel turn green. Ya, kabelnya menjadi hijau. Berarti yang sebelumnya di oranye. What do you see happen on the status G02 during the process? You have observed the transition port status pending to blocking forwarding. Ya, betul. Tadi sebelumnya jadi blocking menuju ke forwarding state. Verify connectivity from PC1 to successful. Oke, jadi intinya tadi itu kita potong terus switch port G02 yang sebelumnya ada di blocking berubah menjadi apa itu berubah menjadi siap untuk forwarding lagi. Copy, kita paste di sini. Kita coba ping apakah berhasil. Oke, juga tetap berhasil ya. Jadi dari PC1 menuju ke PC2 ini masih tetap terhubung. Oke, apakah ada pertanyaan selanjutnya? File the ping should be successful. Betul, successful. Are any ports showing an origin that indicate the port is spanning 3 status? Why or why not? Oke, jadi tidak ada ya, tidak ada yang apa itu orange link like. Dan why not? Karena tadi kan kita ada orange itu karena blocking dan sekarang juga statusnya untuk port yang G02 ini tidak blocking lagi, sudah menjadi forwarding. Jadi warnanya juga warna light-nya juga berganti, yang sebelumnya di oranye menjadi hijau. Itu penjelasan saya untuk investigate FTP loop prevention. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.